Hukum adat. Topik 21 dari 75 topik. Hak waris bagi anak angkat dan anak tiri dalam hukum adat, bagian ketiga. Pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak dalam beberapa pasal. Untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak ini diatur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut. 1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. 3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir. 5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. 6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, pada saat berlakunya undang-undang ini, semua pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini juga ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama. Ketentuan ini telah mengubah konsep pengangkatan anak menurut Statsblad 1917 nomor 129 dan sebagian hukum adat di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak tersebut telah memberikan arah baru pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak menurut Statsblad secara perlahan dan pasti ditinggalkan oleh golongan Tionghoa sendiri karena substansinya sudah ketinggalan zaman. Salah satu contohnya, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 907 PDT. P. 1963 di mana pengangkatan anak perempuan keturunan Tionghoa oleh masyarakat keturunan Tionghoa sah. Ini berarti pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini mencakup ketentuan umum, diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6, jenis pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11, syarat-syarat pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18, tata cara pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 25, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38, dan pelaporan, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42. Jenis pengangkatan anak dibedakan, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya. Anak tiri. Dalam hukum adat, anak tiri bukanlah ahli waris kedua orang tuanya, melainkan hanya ahli waris dari bapak kandung atau ibu kandungnya saja. Putusan PN Purworejo tanggal 14 Agustus tahun 1931 menetapkan bahwa anak tiri bukan ahli waris bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Pada masyarakat Lampung beradat pepaduan, bila seorang duda yang sudah mempunyai anak dan kemudian menikah lagi dengan seorang janda karena kematian suami dan tidak mempunyai anak, selama perkawinan baru tersebut,
mereka tidak memiliki anak, tidak mungkin salah seorang dari anak suami baru dijadikan penerus garis keturunan bagi janda dan mendiang suaminya. Hal ini, misalnya terjadi pada bentuk perkawinan levirat, yaitu janda bercerai mati yang dikawini oleh kakak atau adik dari mendiang suaminya. Maka, anak laki dari suami baru yang telah mandiri, dengan sendirinya berhak atas warisan dari mendiang suaminya tadi, dan berhak pula ahli waris dari harta bawaan janda tersebut dan harta bersama suami istri pertama, yang bercerai mati. Itu. Sebaliknya, mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang suami yang sudah beristri, tetapi tidak dikarunia keturunan, dengan istri kedua yang sudah punya anak, tetapi dalam perkawinan kedua itu mereka tidak dikarunia anak. Dalam hal ini, anak salah seorang anak bawaan dari istri kedua diangkat menjadi penerus garis keturunan suami istri tersebut. Dengan demikian, anak tiri menjadi ahli waris dari bapak tiri dan ibu tiri, istri pertama, dengan jalan pengangkatan atau pengakuan oleh orang tua tiri tersebut. Itulah materi topik ke-21 Hukum Adat. Channel Bernard Simamora Tutorial didedikasikan kepada setiap orang yang ingin menambah wawasan, khususnya membantu pemahaman kuliah bagi mahasiswa Indonesia. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, komunikasi, manajemen, administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.